Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Chandra Jugo, dalam program Takjil Intelektual ISNU Kabupaten Malang. Apa kabar pemirsa Takjil Intelektual? Semoga kita tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik, yakni tentang santri NU dan advokat. Tim Takjil Intelektual hari ini bersilaturahim ke kantor Kompak Law. Telah hadir bersama saya, yakni Bapak Ahmad Husairi. Beliau ini adalah salah satu founder dari Kompak Law. Di episode kali ini, yakni dengan tema santri NU dan advokat, kita akan mengulik sedikit sebenarnya bagaimana seorang santri kok bisa menjadi seorang pengacara atau advokat. Ini ada kisah-kisah menarik yang akan kita kulik pada kesempatan kali ini. Baiklah, tidak usah berpanjang lebar lagi. Mari kita sapa beliau, Bapak Ahmad Husairi. Pak Husairi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mas Chandra. Tuntas ya urusan pemilu. Alhamdulillah baru tuntas kemarin setelah yang lalu. Beliau ini saya kejar-kejar terus. Jadi kapan ini bisa take videonya? Alhamdulillah hari ini di penghujung bulan Ramadan ini bisa bersilaturahim dengan beliau untuk program Takjil Intelektual pada episode ini. Pak Husairi, ini ya, siap. Mohon dijelaskan terbelakang jenengan sampai bisa menjadi advokat. Nah, ini jalurnya bagaimana itu awalnya? Ya, jadi kalau masalah biografi, saya itu orang desa, Mas. Desa mana ya? Paga. Di wilayah Malang Selatan sana, yang mungkin dekat dengan pantai selatan. Di jalannya masih luar biasa, masih perjuangan sekali. Karena jalan makadam, jalan perjuangan itu. Belum merdeka. Belum merdeka ya? Masih banyak yang bebatuan. Luar biasa. Itu mulai tahun berapa atau mungkin jenengan atau ada cita-cita menjadi advokat itu apa sejak SMA atau sejak kuliah? Tidak ada cita-cita sebetulnya. Kalau dari awal cuma melihat kondisi di masyarakat yang ada, terus melihat juga fenomena santri untuk menjadi mantu seseorang itu kan dianggap gak bisa nyebut gawe kan gitu. Jadi berangkat dari situ saya tumbuh keinginan dipandang sebelah mata ingin jadi pengacara. Karena berbagai masalah juga, konflik juga di masyarakat. Ya. Pengalaman tadi dengan menjelaskan santri dipandang sebelah mata, dianggap tidak bisa apa-apa, itu memang pengalaman pribadi jenengan sendiri atau jenengan pasal itu melihat kondisi di lingkungan jenengan? Iya, di lingkungan teman-teman saya juga yang santri itu ya dianggap kaum sarungan saja. Mereka dianggap tidak mampu bekerja untuk mendapatkan ekonomi yang lebih. Biasanya cuma ngaji kitab kuning dan lain-lain itu aja. Kalau dilihat pendidikan di pesantren itu sebenarnya lengkap. Lengkap sekali. Dapat pendidikan umumnya, dapat keterampilannya, dapat lengkap sekali kalau di pesantren itu. Kalau dulu mondoknya temudi, Pak? Alhamdulillah saya mondok di Raudatul Ulum 1 Banjaran Kenalgi. Itu mulai tahun berapa? Mondok dulu tahun 96. Saya masih TK. Sampai 2001. Ya, 5 tahun ya, 6 tahun. 5 tahunan lah, 5 tahunan. Terus kemudian melanjutkan ke kuliah. Melanjutkan kuliah di Unisma Malang awalnya. Jurusan hukum. Cuma karena ada beberapa masalah, apunten saya agak tambeng dulu santrinya, jadi agak aktif atau bandel ya? Beda tipis ya? Iya. Makanya untuk jadi pengacara agak sedikit tambeng dikit lah. Jadi lulusnya itu di STIH Sunan Giri. Lulusnya di kota juga ya? Di kota juga. Untuk S1-nya, S2-nya kemudian meneruskan di Unmer Malang. Di Unmer. Terus habis itu saat mendirikan ini Kompak Law ini, nah itu waktu
Atau sudah lulus S1 atau proses S2 atau setelah lulus S2? Waktu itu kuliah S1 2011, mendirikan kantor Kompak Law ini bersama senior saya Khairul Anwar SHMH, dan juga dibantu oleh senior saya juga advokat Saifullah, Haji Saifullah SH juga dari Pakis sana. Oh, jadi mulai kuliah ya? Ya, mulai kantor Kompak Law. Betul. Saya itu berapa orang waktu awal berdiri? Cuma bertiga. Awal-awal Kompak Law itu ada kepanjangannya. Apa itu kepanjangannya? Kan mudah diingat kalau Kompak. Iya, Kompak, Komunitas Pengacara dan Konsultan Hukum. Oh, itu kepanjangan dari Kompak. Law kan lawyer, Pak. Iya. Terus saat mendirikan awal-awal itu Pak Seri, itu langsung menangani kasus apa? Atau ada hanya pelatihan-pelatihan atau langsung? Kalau awal saya karena belum sebagai lawyer, saya cuma ikut senior-senior saja. Jadi pada waktu itu bahasanya saya magang lah di senior itu. Sambil mendirikan kantor itu, saya lebih banyak non-litigasi. Banyak non-litigasi. Awal kali, pertama kali nangani sengketa tanah ya di 2011 itu. Sengketa tanah milik seorang kiai di Sukonolo sini, Sukonolo Bulawang ya. Itu lawannya pengacara. Wah, tapi perdana sekali. Perdana ngawali sengketa lah. Tapi selesai non litigasi. Wah. Ya. Terus kemudian ikut sampai dapat apa lisensi istilahnya kalau di Peradi. Kalau proses untuk menjadi advokat itu kan sudah diatur ya di dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Bahwa advokat itu harus selesai S1. Setelah S1 kemudian melanjutkan pendidikan khusus profesi advokat. Kemudian ujian profesi advokat dan juga dinyatakan lulus. Kalau dinyatakan lulus, setelah proses itu semua, magang 2 tahun di seniornya, baru bisa disumpah di pengadilan tinggi. Oh, jadi prosesnya panjang. Iya, betul. Karena, ini sudah selesai sarjana hukum. Tapi ada pendidikan profesi advokat itu. Betul. Itu saat itu jenengan ikut gimana pendidikan? Di Peradi RPA, karena Peradi ini sekarang pecah jadi 3. Peradi RPA ini ketua umumnya itu Luhut MP Pangaribuan. Kalau Peradi yang satunya lagi Uto Hasibuan, Peradi Sai itu Junifer Girsang. Jadi ada 3 Peradi yang eksis sampai saat ini. Wah, luar biasa nih pengalamannya. Banyak. Itu setelah kasus pertama ya. Iya, kasus pertama. Ya. Terus kemudian saat itu berarti jangan belum advokat karena saya menangani secara non litigasi saja, belum sampai proses hukum itu kan. Itu lawannya senior itu, senior advokat itu. Apa ada perasaan hukum atau ini kan yang lawan pengacara sudah pengalaman? Pasti, karena saya pada saat itu masih belum punya lisensi pengacara, legal standingnya belum ada. Tentu ya grogi awalnya. Betul. Cuma kan ada senior saya 2 yang backup. Akhirnya kami mendekati secara ini ya, tak ajak komunikasi inten. Selesai dengan ini ya di warung kopi lah istilahnya. Iya, memang lebih mencair kalau di warung kopi. Betul. Jadi tidak semua masalah. Makanya itu pengalaman pertama saya untuk proses menjadi advokat, dan itu yang membuat saya tambah semangat. Artinya semua permasalahan itu tidak harus di meja hijau. Betul. Lebih baik musyawarah dulu. Itu kan yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah juga. Setiap masalah itu kalau bisa diselesaikan secara musyawarah, secara keluargaan dulu. Tapi kalau melihat era hari ini, mungkin kecenderungan hari ini tuh kayaknya kalau ada urusan apa sedikit itu lapor. Kalau menurut jenengan melihat itu fenomena itu sedikit gimana? Lihat dulu masalahnya. Apakah itu masalah perdata atau pidana? Kalau memang pidana yang urgent, kira-kira kalau nggak dilaporkan itu
menjadi suatu hal yang berbahaya, ya lebih baik dilaporkan. Tapi kalau memang pidana tapi masih bisa diselesaikan secara ini keluargaan, ya. lebih baik musyawarah dulu lah. Jadi intinya walaupun sebenarnya apapun masalahnya, kalau itu bisa masih diselesaikan secara baik-baik ya diselesaikan secara baik-baik. Ya, karena di dalam edaran Mahkamah Agung juga kejaksaan, kepolisian itu menganjurkan untuk pertama masalah itu restoratif justice. Jadi harus ini diselesaikan secara musyawarah dulu, keluargaan dulu. Ya, kalau memang tidak bisa, sangat terpaksa, ya, baru proses. Karena di pengadilan pun nanti proses misalnya perdata, itu awalnya dikasih sesi untuk musyawarah dulu, keluargaan dulu. Apa mediasi ya? Mediasi namanya. Di kepolisian juga kalau memang kasus-kasus itu nggak begitu urgent lah. Misalkan, kalau pembunuhan ya nggak ada lah istilahnya perdamaian. Misalkan kasus-kasus penipuan, penggelapan, itu memang sesi pertama dikasih ruang untuk mediasi dulu. Kalau sepengalamannya Pak Husairi, ini kan pastinya sudah mengalami banyak kasus atau mungkin ribuan kasus ya. Itu yang ada nggak salah satu kasus yang itu paling berkesan mungkin, yang itu berimbas atau berimpact kepada karir advokat panjenengan? Yang sangat berkesan itu waktu saya menjabat ketua LPBHNU. Oh gitu? Iya. Itu tahun berapa Pak? Tahun kemarin periode yang ini, yang kemarin yang sebelum pergantian masa. Oh berarti waktu ketuanya Dr. Umar? Betul sekali. Betul sekali. Itu apa yang jadi rasakan? Saya bisa memberi bantuan hukum kepada salah satu kader NU di Singosari sana yang punya masalah tanah, yang itu sudah berpuluh-puluh tahun maksudnya tidak selesai. Gitu. Dan di sana sudah ditangani beberapa pengacara. Mungkin kalau di total jumlahnya mungkin sudah ratusan juta yang dikeluarkan oleh saudara kita kader NU ini, dan belum selesai. Inilah. Kemarin kita sekarang masih proses. Sudah selesai di persidangan, alhamdulillah. Tanahnya juga sudah aman karena itu kan sudah warisannya jelas. Kan diganggu oleh orang luar yang bukan ahli waris gitu kan. Karena lawannya ini istilahnya gajah. Karena orang kaya. Gitu kan. Orang kaya kadang berprinsip semua bisa dibeli. Semua bisa dibeli lah. Ini yang harus dilawan. Tapi kalau sepanjang perjalanan ini kan pengacara itu kan harus berani berdebat. Kalau sekolah jenengan itu kan untuk bisa sampai seperti itu dulu, jenengan belajarnya seperti apa? Kalau saya belajar karena memang saya aktif di beberapa organisasi. Pertama yang mendasari saya supaya mental ini sedikit berani begitu, itu di Saka Bakti Husada. Memang ada latihan khususnya ya? Enggak, di sini cuma mengasah mental saja. Gitu. Di kesakaan itu Saka Bakti Husada itu digunakan lagi di puskesmas pusat ini kegiatannya. Jadi di situ cuma mengasah mental, bagaimana kita menjadi mental yang berani begitu. Jadi biasa di situ melatih seorang advokat juga berani berbicara, mereka belajar ini ya Pak. Artinya tidak ada sekolah khusus yang belajar dari pengalamannya. Pengalaman saja, pengalaman. Jadi mental ini yang harus terdidik. Kita harus berani menghadapi orang, berani menyuarakan kebenaran, berani menyuarakan keadilan, itu saja. Kalau prinsip yang jenengan pegang sampai hari ini sebagai advokat itu apa Pak? Ya, harus bisa memberikan keadilan. Keadilan bagi klien kami. Jadi yang datang ke kami itu bukan tentunya semua orang yang benar. Ada orang yang salah, tapi dia punya hak untuk dibela. Jadi bagaimana menghadirkan rasa keadilan itu? Tidak mesti menerima, ini kayak kelihatannya orang ini menang, ini enggak ya. Jadi semua dan walaupun orang itu bermasalah juga harus dilindungi ya secara hukum. Secara hukum harus dilindungi. Dia punya hak yang harus dibela. Jadi tidak pantangan juga bagi advokat menjanjikan kemenangan. Karena itu menyalahi kode etik.
Tujuannya bukan kemenangan ya? Iya, bukan. Tapi kita melihat suatu masalah ini harus utuh. Ya, saya pikir pokoknya ini tujuannya adalah menang. Oh. Kalau menang, Ini yang jadi apa ya, wacana di masyarakat. iya, iya. Wong lek pengacara itu nanti yang salah jadi benar, yang benar bisa jadi salah, tergantung yang bayar kan gitu. Iya, iya. Ini persepsi yang salah. Iya, iya. Jadi kita sebagai pengacara itu yang benar ya tetap benar, yang salah tetap salah. Betul, betul. Jadi nggak ada ya Pak. Oh, Itu hanya persepsinya dibangun yang kurang tepat gitu ya. betul. Jadi kalau pengacara itu, Kan katanya memberikan citra yang agak negatif ke pengacara. iya, tapi itu suatu persepsi yang salah. Karena faktanya pengacara itu kalau membela yang salah mau dibenarkan gitu kan, sudah banyak contohnya, sudah masuk di pemberitaan itu. Iya, iya. Orang-orang yang betul-betul membela yang salah terus dikondisikan supaya benar, Iya. pengacara juga kena. Gitu loh. Iya, iya. Karena tidak ada istilahnya dia kebal hukum. Kalau memang salah ya salah. Salah ya salah. Nah, kita membela hak-hak orang yang salah itu aja. Dia kan punya hak juga dong. Berdasarkan dengan keterangan, bukti. Bukti itu saja. Kalau di Nahdlatul Ulama sendiri Pak Hussein, Iya, jenengan melihat apakah juga banyak ini advokat ya di NU ini? banyak sekali. Banyak sekali. Alhamdulillah sekarang santri-santri itu juga banyak yang jadi advokat. Jadi kalau memang permasalahan hukum yang sangat kompleks ini, ya santri harus terlibat aktif dong di advokat, di praktisi hukum yang lain kan begitu. Jadi kalau santri ini masuk di semua lini luar biasa. Gitu. Dengan tadi bekal ilmunya sudah mantap. Harus itu, harus ya. Saya lihat di timnya jenengan itu banyak yang muda-muda. Karena banyak aktivis dari NU juga, Oh gitu ya? yang dari IPNU, dari Ansor. Itu jenengan rekrut atau mereka mendaftar atau Mereka rata-rata datang sendiri. Datang sendiri. Kebetulan di sini ada beberapa kali mahasiswa magang dari Unisma, dari UIN, UIN Malang, juga IAIN Sunan Ampel. Ada yang magang ya? Ada saja. Kalau jenengan memotivasi mereka sebagai kader muda seperti apa? Ya, kalian calon-calon advokat, kan begitu. Jangan lupa kesantrian sampean. Menarik. Nah, jadi bagaimana mereka bisa bersikap walaupun sebagai advokat di tengah mungkin godaan yang sangat luar biasa kompleks, tapi santrinya jangan hilang dong. Gitu. Saya yakin kalau menjadi advokat pasti banyak. Oh, banyak Sesuatu sekali. yang lewat di depan mata yang manis-manis. Oh, luar biasa. Kalau kita melihat contoh teman Paris lah yang mungkin entertainnya penuh dengan sesuatu yang foya-foya dan ini itu merupakan gaya dia lah, gaya beliau itu jadi advokat. Tapi kita itu kan bagian dari entertain saja. Kalau santri, harapan kami yang jadi advokat ya tetap ciri khas santrinya jangan hilang. Tetap tegas, tapi karakter santri jangan sampai. Betul. Kalau kayak gini kan momen setelah pemilu ini ya, itu ada sidang di MK. Iya, ngikut ya. Lihat cara debatnya, cara adu argumen. Betul. Itu kalau itu kan di tingkat nasional, kalau di kayak di pengadilan ini juga sama seperti sama. Itu adalah teknik sendiri bagi advokat itu untuk membela kliennya. Ada teknik-teknik teknik berdebat, teknik bagaimana memenangkan sebuah kasus. Betul. Itu ya seperti itu, gayanya beda-beda. Ada pelajarannya di kampus, tapi pengalaman Dan dari menangani banyak kasus. Iya betul. Jadi kalau di kampus itu nggak ada teknik, bagaimana teknik ini menangkan suatu perkara, teknik berdebat nggak ada itu. Jadi lebih ke wilayah-wilayah teori. Ya, makanya advokat yang baru itu dituntut wajib magang 2 tahun di seniornya. Itu tujuannya. Tujuannya biar tidak ketika menangani sesuatu sudah gak kaget terus. Jangan sampai jadi advokat itu advokat yang malpraktek. Karena nanti akan bermasalah.
Jangan sampai advokat yang tujuannya menegakkan hukum itu bermasalah sendiri. Iya kan. Ya. Cari yang manis-manis itu. Gitu loh. Jadi kita untuk menegakkan keadilan. Betul. Agak melenceng. Agak melenceng. Berarti yang derek sekarang ikut jenengan itu semuanya sudah alumni sarjana hukum semua. Alhamdulillah beberapa sudah magister hukum juga. Sudah selesai, ada yang pendidikan profesi advokat? Sudah semua rata-rata. Ada kemungkinan ada berapa? Ada 2 yang belum sudah sarjana hukum tapi masih proses untuk menjadi advokat. Wah, luar biasa. Jadi intinya kalau di kantor Kompaklo ini kalau misal ada ingin studi atau belajar itu sebenarnya terbuka ya? Terbuka sekali. Urusan mendalami hukum, ilmu hukum lah. Untuk praktek-praktek yang sederhana-sederhana itu terbuka ya? Iya, sangat terbuka kami. Monggo welcome. Yang penting catatannya dapat restu dari orang tua. Wah, kenapa kalau gitu? Ya, begini sejarahnya. Setiap orang yang mau bangun ke sini saya tanya, kamu profesi ingin jadi advokat sudah dapat restu dari orang tua atau belum, kan begitu. Saya masih teringat saya orang desa tadi kan, sejarah kan. Jadi saya ingin jadi advokat itu cuma minta restu kepada ayah dan ibu saya. Karena saya masih ingat pesan guru saya, ridho orang tua itu tergantung ridho orang tuanya. Ridho Allah fi ridho walidain, kan begitu. Nah. Jadi kalau orang tua tidak meridhoi, kalau tidak mengizini, lebih baik. Ya akan jadi advokat, tapi advokat yang tidak baik nanti, tidak barokah. Iya. Luar biasa sekali ini. Saya senang sekali nih bersama tim bisa ke kantornya Kompaklo, ini banyak ilmu terkait dunia peradvokatan atau dunia lawyer ya, dunia pengacara. Terus kemudian Pak Usairi jenengan kan menjadi pengurus BC ISNU. BC ISNU pengurus ya, bidang 2 bagian advokasi, bidang hukum dan pemberdayaan masyarakat ya. Itu ada program apa aja Pak? Kalau yang sudah kami laksanakan penyuluhan hukum kepada pesantren-pesantren. Kemarin sudah jalan di beberapa pesantren untuk penyuluhan hukum yang sasarannya terutama pengurus ya. Biar mereka ini punya batasan-batasan juga untuk menghukum santri yang bermasalah sehingga tidak menjadi pidana. Betul. Terus masalah bullying, catcalling dan banyak hal lah. Kasus yang sering terjadi itu apa Pak? Di pesantren, di lembaga pendidikan. Kalau di lembaga pendidikan atau pesantren ini banyak kekerasan juga yang terjadi, terus cabul, banyak seksual juga ya. Iya. Makanya ini kan yang harus kita berantas. Iya. Karena kita sebagai santri jangan sampai lah di pesantren terjadi hal-hal pidana seperti itu. Takutnya terjadi satu titik tapi digeneralisir pemberitaan. Pemberitaan nanti malah dibuat-buat seakan-akan di pesantren ini menjadi momok yang menakutkan. Ya ini jangan sampai terjadi. Makanya kami di ISNU itu di bidang hukum dan pemberdayaan masyarakat. Jadi sebagai mitigasi ya? Ya, mitigasi, melakukan penyuluhan hukum, juga pendampingan hukum juga pada santri yang bermasalah atau orang-orang yang bermasalah itu. Jadi ini kalau misal ada pesantren atau mungkin pengurus pesantren yang melihat atau menonton video ini, jika tertarik ingin melakukan pendampingan hukum, bisa ya? Bisa, monggo. Bisa. Di ISNU ya? Ya, langsung ke ISNU saja langsung nanti. Mas Chandra langsung. Jadi nanti bisa terjun ke apalagi di wilayah Kabupaten Malang, itu ya Pak? Iya betul, sasaran kami terutama di Kabupaten Malang untuk melakukan penyuluhan hukum juga pendampingan hukum. Luar biasa sekali. Terakhir Pak Usairi, motivasi apa yang bisa dengan sharingkan kepada kita, mungkin saya generasi muda dalam dunia hukum ya, dunia ini kaitannya yang ingin berminat menjadi advokat atau mungkin kita menyikapi persoalan hukum itu bagaimana? Sebagai statement penutup. Iya, basic statement saya, kita sebagai santri harus memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi sekitar kita sesuai ini ya, khairun nas anfa'uhum linnas.
bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi bukan hanya khusus untuk santri saja atau muslim saja, tapi untuk semuanya. Santri itu harus bisa mengabdikan diri sama di Indonesia ini ya, sesuai dengan kemampuan, terutama di bidang hukum ya, karena masyarakat kita ini kompleks masalahnya di berbagai masalah hukum. Jadi kita sebagai santri harus bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, membantu masyarakat yang bermasalah, mencerahkan secara hukum. Jadi jangan sampai masyarakat kita buta hukum seperti yang mungkin dulu-dulunya. Dan tidak perlu menunggu menjadi advokat untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Tidak harus. Betul ya, Pak? Iya. Jadi santri ini katanya kan tadi pendidikannya kompleks sekali kan. Semua dipelajari di situ. Jadi dikala kita mendapat cap sebagai santri, ya harus bisa memberikan kebaikan-kebaikan di lingkungan kita. Apalagi kita ada kiai, ada pengasuh pesantren yang itu senantiasa ada di badan. Ya siap, kita samikna wa atokna pada para kiai-kiai. Terima kasih Pak Seri atas dari tim ISNU dengan sambut di kantor dengan yang luar biasa. Terima kasih juga. Mungkin nanti di lain kesempatan kita membahas tema-tema seputar dunia hukum yang lebih menarik lagi. Siap. Baiklah, itu tadi pembahasan seputar tema santri NU dan advokat. Kita sudah mengulik sedikit terkait dunia pengacara, dunia lawyer, dan ternyata santri NU, santri Nahdlatul Ulama juga banyak yang menjadi pengacara, menjadi advokat. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.